Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Apria ingin menjelaskan tentang normalisasi database. Pengertian normalisasi database. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan dari normalisasi database adalah menghilangkan dan mengurangi redundansi data, memastikan dependensi data yang tepat. Hal yang terjadi jika database tidak dinormalisasi adalah pertama yaitu insert anomali, kedua update anomali, ketiga delete anomali. Database yang dapat dinormalisasi adalah tipe relational database yang bisa dinormalisasi banyak vendor DBMS. Cara menormalisasi database ada beberapa. Yang pertama 1NF, 2NF, 3NF. Kesimpulan, normalisasi database adalah bahwa itu adalah proses penting dalam desain pengolahan database yang bertujuan untuk mengurangi redundansi data, memperbaiki integritas data, dan meningkatkan efisiensi operasional. Normalisasi membantu dalam menghindari masalah seperti anomali data, ketidakkonsistenan, dan ketidakseimbangan struktur data dalam database. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Apa itu ERD? ERD diagram adalah hubungan entitas yang digunakan dalam perancangan suatu database yang menunjukkan relasi atau objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara mendetail. Komponen susunan. Yang pertama ada entitas. Entitas adalah sekumpulan objek yang nantinya akan diidentifikasi. Kedua ada atribut. Setiap entitas selalu mempunyai 6 elemen ataupun atribut agar bisa menjelaskannya dengan baik. Ketiga ada relasi. Relasi atau hubungan adalah suatu tingkat ketertarikan pada beberapa entitas dari gabungan lainnya. 3 bagian atribut. Yang pertama ada atribut key, yaitu misalnya nomor pokok seperti NIM, NPM, dan nomor pokok lainnya. Kedua ada atribut komposit, yaitu tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian untuk menjawab bagian rumusan masalah. Ketiga ada atribut derivatif yang dihasilkan dari atribut atau relasi lain. Sebagai contoh adalah usia, kelas, selisih, harga, dan lain-lain. Kardinalitas relasi. One to one. One to one adalah relasi yang mana setiap suatu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel kedua. One to many. One to many adalah relasi di mana setiap satu baris data pada tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris tabel kedua. Many to many. Many to many adalah relasi yang mana setiap lebih dari satu baris data dari tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris data dengan tabel kedua. Ini adalah beberapa contoh, yaitu contoh yang pertama one to one, one to many, dan ini contoh many to many. Sekian, terima kasih.